Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita memasuki bulan Ramadan. Dan semoga pula kita di dalam bulan Ramadan bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita menjadi manusia atau menjadi makhluk yang terbaik. Kalau sudah terbaik kita pertahankan, kalau belum menjadi makhluk yang terbaik maka kita bersama-sama untuk berusaha menjadi makhluk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, saya akan menyinggung lagi apa-apa yang saya sampaikan hari Jumat kemarin di khutbah Jumat di sini tanggal 6. Ya. Barangkali ada bapak-bapak yang belum atau sholat Jumat di tempat lain, dan khususnya kepada ibu-ibu yang belum mendengarkan, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, menyinggung kembali apa-apa yang saya sampaikan pada khutbah Jumat saya pada Jumat yang lalu tanggal 6 Februari 2026. Khususnya kepada istri saya itu juga belum pernah mendengarkan, meskipun ya tidurnya sekamar. Ya, satu kamar tempat tidur, tapi ya apa-apa yang saya sampaikan di sini seringkali tidak tersampaikan kepada istri saya. Tidak mungkin ceramah di rumah yang dengarkan istri saya saja. Gini alhamdulillah ini. Tidak mungkin. Jadi ya kesempatannya seperti ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah memberitahukan kepada kita, ada makhluk yang seburuk-buruk makhluk dan ada makhluk yang sebaik-baik makhluk. Itu diberitahukan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannama khalidina fiha, dia akan berada di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal dia di sana. Khalidina fiha, kekal dia. Itu pemberitahuan Allah kepada kita, seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa para jamaah dikatakan oleh Allah, diberitakan oleh Allah bahwa orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kemudian musyrik, itu seburuk-buruk makhluk?
karena dia itu telah menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah, karena dia itu orang yang ingkar terhadap masalah-masalah yang mendasar. Ingkar dia. Ketika diperutkan dia sudah mengatakan, Allah kan sudah mempertanyai kepada kita semua manusia. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua dulu ketika di perut, begitu nyawa disampaikan, dimasukkan ke dalam badan kita menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi. Begitu jawaban kita dulu di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Loh, tetapi begitu lahir, remaja, besar kok tidak mengakui adanya Allah, Tuhan, tidak menyembah kepadanya. Itulah pengingkaran yang memiliki derajat nomor 1. Itu disebut oleh Allah seburuk-buruk makhluk. Dan dia dipastikan akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya, para jamaah. Hancur lebur dirinya di neraka itu. Kan gak popo pingsan nanti paling ya sudah gak eling. Para jamaah, di neraka itu tidak ada pingsan. Kalau di dunia ada yang namanya pingsan, memang Allah membatasi supaya sakitnya tidak terlampau. Tapi di neraka tidak ada lagi pingsan, tidak ada lagi kematian. Mati itu telah mati, telah tiada. Merasakan terus. Nah, para jamaah, itu seburuk-buruk makhluk. Dan karena dia tidak mempertuhankan Allah, dia musyrik, syirik, dia tidak memiliki pahala apapun. La in asyrokta la yahbatanna amaluka. Barang siapa mempersekutukan aku, kata Allah, maka hapus semua amal kebajikannya. Otomatis tidak ada pahalanya. Siapapun, selama dia itu orang musyrik, selama dia itu orang kafir, berbuat kebajikan, itu tidak ada baiknya di sisi Allah. Nyumbang masjid, ini ada butuh dana 385 juta, sumbang aku 300 juta misalnya, ya. Itu tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikan untuknya sama sekali. Tetap dia menjadi makhluk yang terburuk, seburuk-buruk makhluk. Nah, kemudian para jamaah, yang kedua, informasi dari Allah kepada kita di dalam surat Al-Bayyinah juga lanjutannya. Kalau tadi ayat nomor 6, sekarang ayat nomor 7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, ya, maka dia itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Beriman saja tidak cukup, harus ada beramal soleh. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati, beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Nah, para jamaah, sebaik-baik makhluk ini, ya, mungkin di antara kita belum komplit, mungkin di antara kita belum sempurna, mungkin di antara kita masih perlu ditingkatkan menjadi makhluk yang terbaik. Apa itu? Apa saja itu? Begini, ada beberapa hadis, saya sampaikan sekitar 9 hadis, tetapi singkat-singkat saja. Ya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat,
Wahai sahabat, maukah engkau aku beritahukan siapa makhluk yang terbaik itu? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Maka Rasulullah memberitahukan, ya, sebaik-baik makhluk itu adalah seseorang lelaki yang memegang tali kekang kudanya atau tali kendali kudanya, ya, di jalan Allah, dan manakala dia mendapat serangan dari musuh, apakah itu setan, apakah itu orang kafir, apakah itu dari hawa nafsunya, atau apakah itu dari orang munafik, ya, ketika dia mendapat serangan dari musuh, maka dia segera untuk menaiki kudanya dan berangkat untuk menghadapi musuh-musuhnya itu. Begitu para jamaah. Lanjutannya kepada kata Rasulullah kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah engkau mau aku beritahukan tentang sebaik-baik makhluk? Iya wahai Rasulullah, tentu kami mau. Maka Rasulullah memberitahu, ada seseorang lelaki yang berada di ternak, sekumpulan ternak kambingnya, tapi dia tetap mengerjakan sholat, dia tetap menunaikan zakatnya. Begitu kata Rasulullah. Jadi sesibuk apapun, kondisi bagaimanapun, kita ini tetap melaksanakan sholat, tetap menunaikan zakat. Itulah kata Rasulullah kepada para sahabat beliau, sebaik-baik makhluk. Ada pula yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada pula kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, tidak menyakiti istri, tidak menyakiti suami, tidak menyakiti, menterlantarkan anak-anak, yang paling baik terhadap keluarganya. Itu kata Rasulullah, sebaik-baik manusia. Yang keempat, ada pula yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya. Jadi dia memiliki watak kelakuan yang baik. Itu kata Rasulullah, sebaik-baik manusia. Para jamaah, kata Rasulullah yang kelima, sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan kepada sesama. Memberikan makanan. Sebentar lagi puasa, kita memberikan makanan untuk takjil, untuk berbuka puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu termasuk kata Rasulullah bagian daripada sebaik-baik manusia. Para jamaah yang keenam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik membayar hutang-hutangnya. Zaman sekarang para jamaah, kalau sudah ngutang lupa mengembalikannya, ya, lupa. Iya, lupa. Saya dulu waktu saya punya duit banyak, sering ngutangi orang, dan saya simpen kwitansi itu banyak di rumah itu, ya, banyak numpuk. Ya. Yang mengembalikan 1-2 saja. Yang nyicil juga ada, yang lupa juga banyak, yang sampai meninggal dunia juga tidak sedikit. Ya. Yang paling banyak 600 juta dan yang paling sedikit 1,5 juta. Kalau yang di bawahnya 1 juta memang sudah biar saya lupakan. Tidak pakai kwitansi. Itu dulu ketika masih punya uang banyak, sekarang tidak punya sehingga tidak ngutang-ngutangi lagi.
Nah, para jamaah, kemudian yang ketujuh, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagi orang lain. Ya, kita lihat ini teman-teman kita yang di masjid sini, pengurusnya, takmirnya itu ngepel, hujan bocor, di sana ambruk, dipel, dibersihkan. Itu bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Itu sungguh luar biasa. Itu sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW. Banyak yang bisa kita berikan kemanfaatan kepada sesama, itu banyak para jamaah. Banyak. Ada yang hanya sekedar menyiapkan meja ini untuk pembicara, untuk Pak Kiainya, itu sama pahalanya dengan yang ceramah ini sama. Itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, para jamaah, kemudian yang ke-8, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik sahabat adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, kepada temannya. Kalau dia baik kepada temannya, maka kata Allah, dialah sebaik-baik sahabat itu. Ya. Kemudian sebaik-baik tetangga, para jamaah, sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Begitu kata Rasulullah SAW. Dan kemudian yang terakhir, para jamaah, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang Badui, Arab Badui dari pegunungan, datang kepada Rasulullah dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami siapa dia itu, sebaik-baik manusia itu, siapa dia? Maka kemudian Rasulullah memberitahukan kepada orang Arab Badui itu, manusia yang baik atau sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi dia dipenuhi dengan amal kebajikannya. Bukan panjang umur penuh kemaksiatan, bukan panjang umur tapi sia-sia, tapi panjang umur yang baik amal-amal perbuatannya. Begitu para jamaah, mudah-mudahan sedikit ini kita bisa mencoba untuk menjadi makhluk yang terbaik, yang bisa mengalahkan kebaikan para malaikat. Ada yang berpendapat bahwa manusia yang terbaik itu adalah mengalahkan malaikat kebaikannya. Nah, mudah-mudahan para jamaah kita semua segera bisa mempersiapkan diri, memegang tali kuda kita untuk mencapai bulan Ramadan, untuk mengerjakan amal-amal kebajikan kita dengan sesegera mungkin dan dengan sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.